Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat. Pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang materi luas permukaan dan volume limas, ya. Materi bab terakhir di bab ini, di bangun datar. Nah, ini adalah gambar-gambar limas, ya. Limas itu banyak bentuknya, ada limas segitiga, ada limas segi 4, segi 5, dan segi 6. Pada pertemuan kali ini yang Bapak bahas adalah limas segi 4 yang berbentuk persegi, ya. Limas sendiri segi 4 itu ada dua, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang. Nah, pada pagi hari ini, kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang limas segi 4 berbentuk persegi, alasnya, ya. Oke, baik, kita ke rumus dulu, ya. Luas permukaan limas, rumusnya nih, L besar sama dengan LA ditambah 4LB. Nah, LA sendiri itu adalah luas alasnya, ya, alas bawahnya. Kemudian 4LB ini artinya 4 sisi tegak limas yang berbentuk segitiga yang di samping, ya. Ini rumusnya, ini keterangannya, ya. L sendiri adalah luas permukaan, kemudian LA itu luas alasnya, bawahnya. Luas alasnya itu berbentuk persegi. Karena dia berbentuk persegi, maka rumus luas alasnya itu adalah sisi kali sisi, ya. Kenapa sisi kali sisi? Karena alas berbentuk persegi itu sisinya sama, ya. Kalau persegi itu sisinya sama. Kemudian LB itu adalah luas segitiga yang sisi tegaknya itu, ya. Yang di samping itu ada 4 sisi. Nah, itu karena dia berbentuk segitiga, maka luas yang dipakai adalah setengah kali alas kali T. T kecil, ya. Di sini Bapak bedakan antara T kecil dengan T besar. T kecil itu adalah tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiganya nanti kita bahas. Kemudian tinggi limas, ya. Di manakah perbedaannya antara tinggi segitiga dengan tinggi limas, ya? Kalau tinggi limas itu T besar, kalau tinggi segitiga itu T besar, T kecil. Baik, kita ke contoh soal biar lebih paham di mana perbedaannya. Ya. Ya, ini yang dimaksud. Ya. Soal pertama, limas berbentuk persegi, ya, dia bilang persegi. Panjangnya 10 cm. Ya. Karena dia bilang alas suatu limas berbentuk persegi, maka 10 ini disebut S. S tadi sisi, ya. Sisi alas. Kemudian tinggi limas. Nah, tinggi limas berarti T besar, ya. Hitunglah luas permukaan limas tersebut. Berarti L besar yang ditanyakan, ya. Luas permukaan. Berarti L besar. Ya, di sini ada gambar. Nanti kita bahas di pembahasan. Ya, yang dimaksud tadi ada segitiga 4 luas segitiga, itu ada sisi yang depan ini, ya kan? Ya, ini namanya sisi, ini Bapak garis. Nah, sisi depan segitiga yang LB tadi, ya kan? Maaf agak benjong. Kemudian sisi yang sebelah kanan, ya kan, segitiganya, ya kan, berbentuk segitiga. Kemudian sisi yang di belakang sana dan sisi yang sebelah kiri. Semuanya ada 4 dan semuanya sama bentuknya. Kenapa? Karena sisinya sama. Nah, makanya bentuk segitiganya sama juga. Ya, kemudian mana yang tinggi limas? Tinggi limas itu yang ini T, dari atas ke titik pusat alas. Nah, ini namanya T besar yang ini, 12. Kemudian
Kemudian soal nomor 2, luas permukaan limas alas perseginya, luas permukaan limas adalah 384. Nah, yang diketahui ini L besar. Ya. L besar. Kemudian panjang alas adalah S, ya kan? Kemudian tentukan tinggi limas. Nah, ini dibalik. Berarti yang pertama tadi diketahui S, diketahui T, ditanyakan L luas permukaan. Kemudian yang kedua adalah diketahui luas permukaannya L besar, sisinya ada, yang ditanyakan T tinggi limas, ya. Nah, T-nya belum diketahui berapakah tingginya, ya. Baik, kita ke pembahasan. Ya, tadi S-nya 10 ya. Sisinya 10, panjang luas permukaannya 10. Kemudian tinggi limasnya 12. Yang ditanyakan adalah L adalah luas permukaan. Ya, di sini kita jabarkan dulu. Sebelum mencari luas permukaan, ya, kita cari dulu tinggi segitiga. Tinggi segitiga itu yang mana? Tinggi segitiga itu yang di sini. Ya, yang samping dan tegak dia. Nah, itu namanya tinggi segitiga. Atau kalau dijabarkan seperti ini. Ya. Nah, yang mana? Yang kita cari itu adalah sisi miring atau tinggi segitiga. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan rumus segitiga Pitagoras, ya kan? Ya, ini Bapak jabarkan. Kasih tahu adalah ya, sisi tegak atau ini namanya sisi tegaknya 12 ya, sama di sini. Kemudian ini sudah di kelas 7 ini. Nah, kemudian ini adalah sisi bawahnya. Nah, yang ini kan. Ya, yang ditanyakan adalah tinggi segitiga yang ini. Yang merah ini ya. Yang merah yang ditanyakan. Ya, bagaimana mencarinya? Kenapa kok bisa 5? Kenapa? Karena kalau sisinya 10, maka kalau dia setengahnya, ini kan setengah aja nih, bukan full. Bukan dari sini ya. Bukan dari sini ya. Tetapi dari tengah-tengah ke pinggir itu setengah. Setengahnya dari sisi. Berarti kalau dia 10 dibagi 2 dapat 5 ya. Jangan dipakai 10, misalnya nanti 12K, 15K, jangan dipakai. Tapi harus dibagi 2 ya. Karena ini rumus segitiga Pitagoras. Baik, kita ke rumus Pitagoras. Jika mencari sisi miring, ini T, maka rumusnya dijumlahkan ya. Akar ya 12, ini 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ya ini. Kemudian 12 pangkat 2 itu adalah 12 kali 12, yaitu 144. Kemudian 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5, itu hasilnya 25, 144. Ya baik, ini dijumlahkan 144 ditambah 25 ya. Ditambahkan hasilnya 169. Berapa akar 169? Nah, masih ingat akar kemarin berapa kali berapa hasilnya 169? Bilangannya sama, yaitu 13 ya kan. Berapa kali berapa hasilnya 169? Bilangannya sama, yaitu 13 kali 13. Maka yang diambil salah satu saja, yaitu 13. Berarti T-nya atau tinggi segitiga adalah 13. Oke, setelah kita dapat T-nya, tinggi segitiga, baru kita bisa mencari L-nya, luas permukaan.
kita ke rumus. Ya, kita jabarkan. Tadi LA tadi luas alasnya bawahnya, yang bawah ini alasnya. Itu ada karena dia berbentuk persegi, maka rumusnya sisi kali sisi. Ya, ditambah 4. 4 ini karena ada 4 bidang segitiga yang sama. Oke? Ya, depan, belakang, kanan, kiri. Dikali setengah kali alas kali tinggi. Kenapa dikali setengah kali alas kali tinggi? Karena ini adalah rumus luas segitiga ya. Luas segitiga. Nah, gambar segitiga ya. Kenapa di setengah kali alas kali tinggi? Karena ini adalah rumus luas segitiga. Baik, kita ke selanjutnya. Sisinya berapa? Sisinya adalah 10 ya, ini 10. Berarti masukkan sama-sama 10 ya. Kemudian maaf, nah ini langsung Bapak coretnya. Kenapa kok tinggal 2? Ya, ini kenapa kok tinggal 2? Nah, ini langsung Bapak coretnya. 4 dibagi 2 sisa 2 ya nih. 4 dibagi 2 sisa 2. Kemudian A-nya, alasnya nih, alasnya. Alas itu sama dengan sisinya, sama kan? Alas sama sisi sama. Alasnya adalah 10 sama dengan ini. Kemudian T, tinggi segitiga, bukan tinggi limas ya. Hati-hati terbalik. Tinggi segitiga adalah 13 ya. Jangan terbalik memasukkan T-nya ya. T segitiga ya, bukan tinggi limas. Oke. Nah, tinggal dikalikan saja. 10 kali 10 hasilnya 100 ya. Kemudian 2 kali 10 itu 20, kali 13 hasilnya 260. Tinggal dijumlahkan. Hasilnya 360 cm persegi. Persegi karena dia luas. Kalau luas itu pangkat 2 atau persegi. Oke, kita ke lanjut. Selanjutnya nomor 2. Sudah lihat Pak? Nah, di sini tadi diketahui S ya sisinya. Sisinya adalah 12 cm, kemudian luas permukaannya 384. Dibalik ya. Kalau tadi diketahui sisi, diketahui tinggi limas, yang ditanyakan luas. Sekarang sisinya diketahui, ada luasnya, ditanyakan adalah tinggi limas. Oke. Ya. Langsung ke rumusnya umumnya dulu ya. L sama dengan LA ditambah 4LB. Ya. Sebelum mencari tinggi limas, kita cari dulu tinggi segitiga ya. Oke. Nah, berarti L S-nya apa? Maaf, luas alasnya itu sama dengan sisi kali sisi, sama kayak tadi. Sisi kali sisi karena berbentuk persegi, maka panjang sisinya sama. Kemudian 4LB, 4 ini memang rumusnya karena dia ada 4 segitiga 4 bidang segitiga yang sama. Ya, kemudian LB-nya itu adalah rumus luas segitiga. Tengah kali alas kali tinggi. Ya, kita masukkan apa yang diketahui ya. L berarti luas permukaannya ada di sini. Kita taruh di sebelah sisi kiri 384. Kemudian S-nya sisinya 12 ya kan nih. Berarti ya 12 kali 12. Kemudian nah 2 nih tadi Bapak coret sama kan pertama tadi. Bapak coret 4 dibagi 2 tinggal 2 ya. Kemudian A alasnya, alas sisi perseginya adalah 12 sama dengan ini S sama alas sama. Ya, kemudian kali T, tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiganya belum ada, dicari dulu ya. Kemudian kita kalikan 384 tetap
kemudian kalikan nih kalian kalikan 12 kali 12 hasilnya 144, kemudian 2 dikali 12 hasilnya 24, 24 kali T 24T ya. Karena angka dikalikan abjad itu digabung hasilnya ya. 2 kali 12 24, 24 kali T hasilnya 24T. Tidak bisa ada jumlahnya Pak, tidak ada hasilnya karena perkalian angka dengan abjad. Jadi harus digabung. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis. Yang sejenis yang mana? Yang sejenis adalah 384 dengan 144. Kenapa? Karena hanya angka saja. Berbeda dengan ini ada abjadnya. Ya kan? Jenisnya beda ya. Ya kan? Ini ada abjadnya, ini tidak ada. Jadi angka dengan angka kita kumpulkan sebelah kiri ya. Jadi yang pindah hanya 144. Dia pindah ke sisi kiri. Masih ingat, kalau dia pindah ke sisi kiri atau kanan, itu tanda di depannya itu berlawanan. Jika dia positif, maka pindah negatif, ya kan? Ini awalnya kan sebelah kanan sama dengan ya kan, ini sebelah kanan. Positif ya kan, kemudian dia berpindah sebelah kiri sama dengan ya kan, sebelah kiri sama dengan nih, maka tandanya negatif nih ya. 384 dikurang 144 hasilnya 240 ya. Kemudian 24T nya tetap karena ini berbeda jenis ya kan. Setelah itu kita cari T nya. T sama dengan 240 dibagi 24. Jangan terbalik ya. Sebelah kiri kamu bagikan dengan yang sebelah kanan ya. Yang ada abjadnya itu yang di bawah. Jangan terbalik membaginya ya. Yang ada abjadnya itu di bawah. Yang ada angka yang ada abjadnya itu di bawah. Ini 24. Dan jangan terbalik ya. Ya. Kemudian dibagi saja 240 dibagi 24 hasilnya 10 cm. Setelah dapat tinggi segitiga, maka kita cari tinggi limas. Tinggi ya betul, tinggi limas. Yang ini ya, berdiri tadi. Jadi bentuknya seperti ini. Gambar. Ya. Tinggi segitiga yang miring tadi kan 10 ya kan. Kemudian alasnya kenapa dia 6? Karena kalau dia sisinya 12 maka separuhnya ya kan, separuhnya atau dibagi 2 6, berarti T-nya seperti ini. Itu ini anunya penerapannya. Ya. Berarti kalau bukan mencari sisi miring, maka dikurangi ya. Kalau dia mencari sisi miring yang soal pertama tadi itu dijumlahkan. Nah, baik kita pangkatkan 2 dulu. 10 pangkat 2 itu 10 kali 10 ya. 10 kali 10 hasilnya 100. Kemudian 6 pangkat 2, 6 kali 6 hasilnya 36. Kurangi 100 dikurang 36 hasilnya 64. Akar 64 itu adalah 8. Ya. Berapa kali berapa hasilnya 64? Bilangannya sama. Berarti 8 kali 8 hasilnya 64. Maka akar 64 itu 8. Oke, dapat tinggi limasnya adalah 8 cm. Oke, kita lanjut ke volume limas. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Bapak sampaikan. Kalau tidak mengerti bisa diulang-ulang videonya ya. Rumus volume limas itu adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas ya nih. Ya, V itu volume ya. Volume itu satuannya cm kubik pangkat 3 ya. Kalau volume itu pangkat 3, kalau luas itu pangkat 2 atau persegi.
Kemudian luas alas, sama alasnya berbentuk persegi nanti. Kemudian T, tinggi limas. Kita ke soal. Contoh soal. Limas dengan alas persegi ya, panjangnya 6. Berarti ini adalah S-nya. Kemudian tinggi limas. Tinggi limas adalah T besar. Tentukan volume. Nah, yang ditanyakan adalah P. Kemudian yang ke nomor 4, volume limas yang alasnya berbentuk persegi. Nah, ini adalah volume karena satuannya, lihat satuannya juga ya. Hati-hati membaca soal. Lihat satuannya, kalau dia pangkat 3, ada pangkat 3-nya, kubiknya berarti itu volume. Kemudian tinggi limas adalah T besar. Tentukan panjang alas limas, berarti panjang alasnya itu S, dibalik ya. Kalau yang pertama yang diketahui S dan T ditanyakan V, volume. Kalau yang nomor 4 V diketahui, T diketahui, yang ditanyakan adalah S. Baik, kita ke pembahasan. Ya. Yang nomor 3, S diketahui sisinya 6. Kemudian T-nya tinggi limasnya 10. Yang ditanyakan adalah volume. Tinggal dimasukkan. 1/3 kali luas alas kali T. LA adalah sisi kali sisi ya. LA itu adalah luas alas, sisi kali sisi. Kita masukkan saja langsung. 1/3 ini memang rumusnya, sisinya itu 6. Ini 6. Berarti 6 kali 6 kali 10. Ya, ini Bapak coret. Ya, ini ya, coret ya. Bisa dicoret kan? 6 dibagi 3. Hasilnya 2 yang ini. Kemudian 6 yang ini tetap, 10 ini tetap, ya kan? Kalau bisa dibagi ya. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Ya, kemudian kalikan aja langsung. 2 kali 6 12 kali 10 120. Satuannya sentimeter. Sentimeter kubik ini ya. Kubik, maaf salah ketik. Kubik ya. Ya, kubik ya, maaf salah. Kalau volume itu kubik. Ya, oke. Kita ke nomor 4. Diketahui lagi. Karena bikinnya malam, tidak ngantuk. Salah-salah sedikit. Oke. Yang keempat, diketahui volume 324, kemudian tinggi limasnya 12. Yang ditanyakan adalah S, sisi limas tersebut ya. Sama rumusnya sama aja. Pi sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Ya. Sesuaikan apa yang diketahui ya. Yang diketahui Pi, volumenya nih, volumenya sisi kiri 324, kemudian 1/3 kali LA itu adalah sisi kali sisi, luas alasnya tadi kan, sisi kali sisi. Kemudian T adalah tinggi limasnya, masukkan 12. Kemudian kenapa kok bisa menjadi ini 972? Dari mana? Nah, dari sini kamu kalikan dulu nih ya. Pokoknya yang volume ini kamu kalikan 3 ini ya. 324 kali 3 ya. Hasilnya 927.
Ya, hasilnya 972, bukan 27 ya, salah ketik 972 bukan 927 ya, itu asalnya ya. 324 kali 3 hasilnya 972. Kemudian S kali S, sisi kali sisi, itu sisi pangkat 2 atau S kuadrat ya. Sisi kali sisi itu namanya S pangkat 2 atau S kuadrat. Kali 12 ya. Kemudian kita cari S pangkat 2 sama dengan ya, S pangkat 2 sama dengan 972 dibagi 12 ya. Jangan terbalik. Sisi kiri dibagi dengan sisi kanannya, jangan terbalik membaginya. Hasilnya adalah hasilnya 81 ya. Ini kan masih S kuadrat, masih S pangkat 2, harus dijadikan S saja ya. Kalau dijadikan S maka ini ada akarnya ya. Kalau pangkatnya hilang maka yang sebelah sisi kanan itu menjadi akar ya. Ya, itu memang aturannya seperti itu. Kalau pangkatnya hilang maka yang sebelah kanan dikasih akar. Jadinya S sama dengan akar 81 itu hasilnya 9 cm. Oke. Sampai sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf jika Bapak ada salah kata dalam penjelasan tadi. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan bertanya di grup atau di japri Bapak ya. Sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.